Shalom saudara-saudara, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 6, ayat ke-11 sampai ke-13 dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat yang ke-18, Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ada sejumlah persyaratan ketika kita hendak memasuki sebuah wahana taman bermain. Misalnya, harus membayar tiket masuk dengan harga tertentu, berusia di atas 17 tahun, berat badan maksimal 70 kilo, tinggi maksimal 2 meter, wajib menggunakan kaos kaki, sarung tangan, dan double masker. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman selama bermain. Seluruh peraturan itu harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak masuk ke wahana tersebut. Jika satu saja tidak memenuhi syarat, maka pihak penyelenggara tidak akan mengizinkan orang tersebut masuk. Dari kisah Nuh, seringkali kita berpikir seperti persyaratan bagi seseorang untuk masuk ke dalam sebuah wahana taman bermain, bahwa ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan mengizinkan Nuh dan keluarganya masuk ke bahtera, itu menandakan bahwa sejumlah persyaratan telah dipenuhi oleh Nuh dan keluarganya. Apalagi di ayat ke-9, dijelaskan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sedangkan manusia yang lain digambarkan di ayat ke-11 dan 12 bahwa di hadapan Allah semua manusia rusak di hadapan Allah. Maka Allah menghukum dan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Apakah Nuh sungguh-sungguh orang benar dan tidak bercela, melakukan segala perbuatan moral yang baik di hadapan Tuhan? Jawabannya jelas tidak. Nuh dan keluarganya juga sama seperti manusia yang lain. Mereka juga orang berdosa yang selayaknya mendapatkan penghukuman. Namun, kunci jawaban kisah dari Nuh ini ada di pasal 5 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat ini menjadi dasar utama bagi penjelasan dari profil dari Nuh, bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan sehingga Nuh dipandang benar dan tidak bercela. Kasih karunia Tuhan itu memampukan Nuh untuk dapat hidup benar dan bergaul karib dengan Allah. Kasih karunia Tuhan itu memberikan sebuah perkenanan untuk masuk ke dalam bahtera, sehingga Nuh terbebas dari hukuman Tuhan. Nuh dapat masuk ke bahtera bukan karena perbuatan-perbuatan yang baik, bukan karena kesalehannya, bukan karena usaha-usaha Nuh yang menyenangkan Tuhan, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Perjanjian Tuhan dengan Nuh berlaku juga bagi setiap kita orang percaya. Bagi Nuh telah disediakan bahtera, bagi kita telah disediakan rumah tinggal di surga. Nuh diperkenan oleh kasih karunia Tuhan. Kita pun orang-orang pilihan Tuhan mendapatkan kasih karunia Tuhan, sehingga kita dapat masuk ke rumah tinggal di surga. Kasih karunia Tuhan bagi kita telah dinyatakan melalui kehadiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Persyaratan masuk ke rumah Tuhan bukanlah perbuatan baik kita, namun karena kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman. Terimalah dan nikmatilah kasih karunia dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara akan penuh dengan sukacita melakukan segala pekerjaan baik di dalam kehidupan ini, hingga hari Tuhan datang menjemput saudara masuk ke bahtera yang kekal itu, yaitu rumah yang indah di surga mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Kami yang selayaknya memperoleh murka Allah,
namun kematian dan kebangkitan-Mu telah membawa kami kepada pengampunan dan penerimaan di dalam kasih sayang Tuhan. Kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan sampai akhir hidup kami. Amin.